Baik, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Mari kita bersatu hati, kita mulai persekutuan kita pada sore hari ini. Kita sama-sama angkat pujian, kita sama-sama puji dan sembah Dia. Sebab Dia Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur sore ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami yang kami persembahkan di hadirat-Mu. Mari Bapa, bertahtalah di atas puji-pujian kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini di hadapan-Nya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat,
inilah yang menjadi kerinduan kami kepada Engkau ya Tuhan. Penuhi kami dengan minyak Roh Kudus-Mu. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi menjadi bahagian kami. Itulah yang menjadi kerinduan kami, untuk memberikan kami kekuatan, daya tahan di tengah-tengah dunia yang serba tidak menentu ini. Mari Roh Kudus, kami buka hati untuk Engkau, masuk dan diam dalam hati kami, yang akan memimpin kami, menyertai kami, untuk dapat mengalami setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah pujian penyembahan kami kepada Engkau, dan saat yang indah untuk kami kembali merenungkan akan firman-Mu. Mendasari penyembahan kami nanti, biarlah Roh Kudus yang akan menerangkan lebih lagi akan setiap kebenaran firman untuk kami dapat memahaminya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati untuk kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Saya yakin dalam beberapa hari ini kita sudah sama-sama dalam persekutuan kita menanti kuasa Roh Kudus itu yang dijanjikan bagi kita dapat memenuhi dalam setiap hidup kita. Dan biar waktu-waktu yang ada tidak berlalu begitu saja bagi kita, tetapi sungguh-sungguh menjadi bahagian kita untuk mengalami kuasa Roh Kudus yang tidak hanya sebatas dalam pengertian kita, tetapi sungguh-sungguh menjadi pengalaman dalam hidup kita. Tema yang diberikan kepada saya adalah Roh Kudus mengajar kita, dengan acuan ayat dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, mari kita sama-sama membaca satu ayat ini. 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan orang percaya semestinya adalah satu kehidupan yang berbahagia, yang semestinya tidak dalam keadaan yang bingung dan takut ketika keyakinan kita, percaya kita kepada Tuhan itu sungguh-sungguh kita arahkan kepada Dia, dengan percaya kepada Dia. Kenapa demikian? Karena kita senantiasa dijanjikan dalam satu pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan, yang membuat kita tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut, karena ada satu pribadi yang dikatakan diutus oleh Bapa untuk kita semua. Dan Yesus sangat mengerti betapa kita membutuhkan hal itu, karena manusia selalu dalam bayang-bayang kekhawatiran, bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang kecemasan. Sehingga Yesus katakan bahwa aku akan minta kepada Bapa agar supaya Roh Kudus itu turun atas kita. Satu pribadi yang tidak terbatas, yang selalu ada di setiap masa,
yang ada dalam setiap keadaan dan tidak dibatasi oleh waktu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus ini dikatakan dalam ayat pembacaan kita bahwa Dia memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Dia begitu punya peranan yang sangat penting bagi kita. Dan kita sekarang ini ada pada masa yang dikatakan zaman Roh Kudus. Seberapa penting Roh Kudus itu bagi kita? Ketika kita merasa bahwa Roh Kudus itu sangat penting bagi kita, maka sesuatu yang penting itu pasti kita akan berusaha untuk mendapatkannya, berusaha untuk memilikinya. Kenapa dikatakan demikian? Kalau kita melihat dalam sepanjang Alkitab, bahwa firman itu yang kita dapatkan di mana Dia berbicara kepada manusia itu dengan dua cara. Yang pertama itu secara umum, di mana firman diberitakan, disampaikan ke semua orang. Sama seperti ketika saya menyampaikan seperti ini, ataupun disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Firman itu didengarkan, dan itu hanya merupakan sebuah logos. Firman yang kita dapat pahami, firman yang kita dengarkan. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi, di mana Dia yang akan berbicara secara pribadi kepada masing-masing kita. Bagaimana Dia berbicara secara pribadi kepada kita? Melalui firman-Nya, yaitu dengan cara logos itu menjadi rema dalam diri kita. Nah, kalau kita ini memahami hal yang sedemikian, betapa pentingnya tidak hanya kita sekedar punya kerinduan mendengar, gemar mendengar, tetapi bagaimana firman itu yang pada akhirnya menjadi rema, menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akan memberikan sebuah dampak yang sangat besar bagi setiap kita. Saya katakan kita tidak hanya cukup dengan hanya mendengar. Hanya mendengar, apalagi hanya dengan kata orang. Kita akan menjadi orang-orang percaya yang sebatas penonton adanya. Tidak semuanya mungkin bisa mengalami hal yang sedemikian. Tetapi mari kita punya kerinduan seperti 120 murid ketika mereka mendengarkan apa yang Yesus perintahkan kepada mereka. Mereka ambil satu sikap, tekad yang sama untuk tekun dan menantikan tentang janji Bapa itu. Dan mereka semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, sekarang bagaimana supaya Allah itu berbicara kepada kita secara pribadi? Dan apa manfaatnya tentunya bagi kita? Dari ayat tadi yang kita baca ini, luar biasa. Bahwa manfaat daripada Roh Kudus itu, yang pertama adalah mengajarkan segala sesuatu. Luar biasa. Bahwa manfaat daripada Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu, tidak terbatas, tidak hanya satu hal, tidak hanya bagian tertentu, tetapi dikatakan bahwa Roh Kudus itu yang diutus oleh Bapa kepada kita, lalu kemudian menjadi bahagian kita, Dia akan mengajarkan segala sesuatu bagi kita. Nah, kalau segala sesuatu itu diajarkan bagi kita oleh Roh Kudus, Dia menjadi guru bagi setiap kita. Banyak hal yang kita tidak mengerti dalam rancangan dan rencana Allah dalam hidup ini. Dan itu tidak hanya terpahami oleh orang-orang yang intelektualnya tinggi. Tapi kita melihat sebuah contoh yang mungkin juga
sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain sebelum saya ini, yaitu Petrus dan Yohanes. Dalam Kisah Rasul luar biasa. Mereka adalah orang-orang biasa. Mereka adalah nelayan-nelayan yang tentunya tidak terpandang apa yang bisa diharapkan dari mereka. Dari segi pengetahuan, mereka dikatakan sangat rendah, dan dikatakan dalam Kisah Rasul, mereka tidak terpelajar. Itu dicatat dalam Kisah Rasul. Kenapa? Karena memang pekerjaan mereka adalah seorang nelayan. Mungkin saat itu tidak ada kesempatan bagi mereka seperti pada kebanyakan orang. Tetapi luar biasa ketika mereka itu diajarkan Roh Kudus dalam diri mereka. Ada sesuatu yang bermanfaat dalam diri mereka. Dan dalam kata-katanya sampai membuat gempar, tercengang-cengang kebanyakan orang. Orang-orang yang pandai, orang-orang yang tidak menyangka. Mereka pada akhirnya melihat luar biasa, mendengarkan luar biasa ucapan dan kata-kata dari Petrus. Kenapa? Karena dia diajar oleh Roh Kudus. Dia telah dibentuk oleh Roh Kudus. Sehingga ucapannya itu adalah ucapan yang pada akhirnya membawa orang bisa mengakui luar biasa. Nah, banyak yang kita jumpai orang-orang yang sedemikian, yang mungkin tidak punya kesempatan dalam pendidikan, tetapi dia dengan keintimannya kepada Tuhan, dengan kerendahan hatinya kepada Tuhan, yang merasa bahwa betapa pentingnya Roh Kudus yang akan mengajar dia. Dan Roh Kudus sekali lagi, dia tidak terbatas. Dan itulah yang didapatkan oleh Petrus dan Yohanes. Sehingga pengajarannya dan disertai dengan mujizat-mujizat untuk meneguhkan setiap ucapan yang disampaikan kepada setiap umat pada waktu itu. Mengajarkan, Roh Kudus mengajarkan. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16, 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kita lihat dalam suratan Timotius ini juga bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang diurapi oleh Allah, itu sangat bermanfaat untuk apa? Mengajar. Mengajar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali kita datang kepada Tuhan, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, agar supaya firman yang kita dengar tidak hanya sebatas logos, tetapi menjadi rema dalam hidup kita yang akan mengajar kita. Nah, pertanyaannya adalah, mau atau tidak untuk kita diajar oleh Tuhan? Tentu saja melalui firman-Nya yang telah diilhami, yang telah diurapi. Mau atau tidak, yang pada akhirnya bahwa firman yang mengajar kita, bahkan menyatakan kesalahan, bahkan dia akan memperbaiki kelakuan dan mendidik setiap kita, yaitu kepada arah kebenaran. Roh Kudus adalah yang akan membawa kita sampai kepada segala kebenaran Allah. Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa mendapatkan sampai kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kita. Memahami hal-hal yang tidak terpahami
oleh dunia ini. Itu yang pertama yang kita dapatkan dalam ayat Yohanes pasal 14 ayat 26. Yang kedua, dikatakan di sana mengingatkan. Roh Kudus itu memberi daya ingat bagi setiap kita. Tidak dapat dipungkiri dengan bertambahnya usia, maka daya ingat itu semakin merosot. Terkadang kita di rumah saja, saya dan istri saya saja sering seperti itu. Lupa barang itu diletakkan di mana. Kenapa? Karena daya ingat kita itu akan semakin menurun. Dan itu adalah sesuatu yang alamiah terjadi. Nah, bagaimana supaya kita ini selalu punya daya ingat yang kuat? Mengandalkan Roh Kudus melalui kebenaran firman-Nya. Dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, kalau dalam terjemahan lama dikatakan bahwa firman-Mu kutaruh dalam hatiku, kusimpan dalam hatiku, agar supaya jangan aku berdosa kepadamu. Jadi firman Allah itu tidak hanya kita taruh di akal kita, tetapi firman Allah itu disimpan dalam hati kita, termeterai dalam hati kita. Dan seseorang, ada kisah-kisah yang kita tentu di zaman yang serba terbuka ini, bahwa ketika orang gemar mencintai untuk membaca firman, mencintai untuk berdoa memuji Tuhan, maka dia tidak akan mudah untuk menjadi pikun. Membaca firman. Dia membaca firman, baca firman dengan tertib. Lalu kemudian dia renungkan firman itu. Dan dia menjadi orang sekalipun semakin usia lanjut. Tetapi dikatakan dalam kisah itu bahwa dia tidak menjadi pikun, tidak mudah menjadi pelupa. Dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang tidak gemar di dalam membaca kitab suci, berdoa dan memuji Tuhan, maka akan ada bedanya. Karena orang yang gemar membaca firman, itu artinya mencegah kita untuk hidup dalam keadaan pikun. Bahkan dikatakan ayat ini mencegah kita untuk berbuat dosa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau manfaat dari Roh Kudus ini sebegitu penting bagi kita, lalu bagaimana sikap kita? Adakah kita hanya dengan tradisi setahun sekali untuk gemar cinta dalam doa? Adakah hanya sebatas sebuah kebiasaan yang harus kita lakukan, yang tidak punya dampak perubahan dalam hidup kita ini? Mari, Roh Kudus sangat punya peranan untuk mengajar setiap kita. Minta bimbingan Roh Kudus melalui kebenaran firman-Nya. Mata hati kita diterangi oleh Roh Kudus untuk dapat memahami setiap kebenaran Tuhan. Firman Allah akan tertanam, tersimpan dalam hati kita, dan Roh Kudus memeteraikan setiap kebenarannya dalam hidup kita. Sehingga kita punya daya ingat ketika kita mungkin melupakan sesuatu, tetapi Roh Kudus yang akan mengingatkan kita.
Mari pada beberapa hari ke depan ini yang masih ada bagi kita dengan sungguh-sungguh untuk merindukan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus memenuhi hidup kita. Bukan hanya dalam bentuk lagu yang kita nyanyikan kepada Tuhan, tapi adalah benar-benar satu kerinduan kita kepada Tuhan. Roh Kudus, aku perlukan Engkau. Sekali lagi saya katakan bahwa Roh Kudus yang tidak terbatas kuasanya. Dia begitu hebat dalam karyanya bagi setiap kita yang tidak terpahami oleh akal sehat kita. Tapi dia bekerja dalam hidup kita. Itulah yang akan membawa kita menjadi orang-orang yang akan mengalami satu penyertaan di dalam hidup kita ini. Dan sekalipun di masa yang sulit, saya katakan tadi, dia menjadi penolong bagi kita. Tidak akan memberikan kita atau tidak akan membawa kita menjadi orang-orang yang menjadi kecewa, tetapi menjadi orang-orang yang tetap bersukacita karena Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Itu sebabnya mari kita masuk dalam penyembahan kita dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Pribadi lepas pribadi. Jadikan hidup kita ini apa yang kita dengarkan supaya benar-benar menjadi rema dalam hidup kita. Tuhan menolong kita, memberkati kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dan nyanyikan satu pujian. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa hebat kuasanya bagi kita, yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita, sesuai dengan kekuatan
betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa-Nya. Haleluya Yesus, betapa hebat kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya, bagi kita sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Nyanyikan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Bagi kita. Oh bagi kita sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Betapa hebat kuasa-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Penuhi setiap kami Tuhan. Urapi kami, haleluya. Oh glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Roh yang tidak terbatas. Haleluya. Haleluya. Yalah bala 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 bala. Yalah bala 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 bala. Yalah bala 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 bala. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya, haleluya. Gloria, kala bala 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 bala. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah. Oh kerinduan kami, penuhi kami Tuhan. Haleluya. Kami butuh
Glory, 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 glory. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Kalabaya, kalabala, bala, 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 bala. Yala, bala, 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 bala. Sikara, bala, 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 bala. Glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Gloria la balaba, sikara bala 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 bala, sikala bala bala bala. Yala bala 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 bala. Yala bala bala bala, sikala Glory, balaba, sikala bala 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 bala. Yala bala 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 bala, sikala bala bala yakala bala. Kami bersyukur, kami bersyukur, Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya la música la ya la bala 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 bala. Ya la bala 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 sikar ya roto. Lord, ya kala bala 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 bala. Kiala bala 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 bala. Kiala bala. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Amin. Mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Amin Tuhan, setiap hari Engkau ada bersama kami. Tanpa Engkau tidak ada sesuatu yang dapat kami buat. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Amin Tuhan. Mengikuti jalan. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Mengikuti jalan. Lagi peganglah tanganku Roh Kudus. Nanti Bu Gembala Senior maju ke depan untuk tutup dalam doa. Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
sore yang baik ini ya Tuhan, di mana Engkau telah memberikan kami kesempatan yang indah untuk boleh bersama-sama mencari hadirat Allah. Kami membutuhkan Roh Kudus yang ada di tengah kami, supaya hidup kami tidak menjadi kering dan binasa. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Terima kasih, Engkau begitu baik bagi kami. Dan kami melihat sore hari ini banyak anmu daripada jemaat yang mau hadir. Dan masih ada kesempatan lagi pada besok sore dan lusa. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan nyata. Dan kami yang belum terima Roh Kudus akan segera dipenuhinya. Terima kasih Tuhan, Engkau beserta kami. Dan sebentar jemaat-Mu akan pulang Tuhan. Biar Engkau pegang hidup kami, tibakan di rumah dengan selamat, berkat Allah nyata. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati ya.